Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara tarik data siswa baru melalui manajemen sekolah. Begitu juga cara tarik data siswa mutasi dari manajemen sekolah. Nah, bagaimana jika seandainya ada siswa mutasi dari sekolah lain dan akan kita tarik tetapi tidak tampil di manajemen sekolah? Seperti ini saya akan coba tarik peserta didik dari sekolah ya, sekolah A. Nah, di sini ketika saya klik tampilkan tidak ada nama peserta didik tersebut ya. Padahal ketika kita cek di NISN data ya, di NISN data ini statusnya itu sudah tidak aktif di satuan pendidikan ya. Peserta didik tersebut artinya sudah tidak aktif lagi di sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian dia itu sudah dikeluarkan oleh sekolahnya. Tetapi di sini kita tidak bisa menemukannya di bagian siswa mutasi. Nah, jadi ada dua alasan mengapa tidak tampil di sini. Yang pertama, dia dikeluarkan bukan dengan alasan mutasi ya, tetapi dikeluarkan dengan memilih dikeluarkan gitu ya. Mungkin dipilih dikeluarkan kemudian alasannya dibuat di situ mutasi. Harusnya kalau dia memang mutasi maka ketika dikeluarkan melalui aplikasi Dapodik itu pilih yang jenisnya mutasi ya, bukan dikeluarkan. Sehingga nanti kita bisa tarik datanya melalui manajemen sekolah. Nah, atau siswa tersebut diluluskan. Nah, karena sesama jenjang ya, ini sesama TK. Jika seandainya diluluskan oleh TK, maka TK tidak bisa tarik datanya ya kalau diluluskan karena sesama jenjang. Nah, untuk peserta didik lulus itu hanya bisa ditarik oleh jenjang yang di atasnya. Nah, kalau TK yang meluluskan, maka yang bisa menarik peserta didik tersebut adalah SD. Nah, begitu juga ya dengan jenjang selanjutnya. Kalau seandainya peserta didik tersebut KB, itu TK masih bisa ya. TK masih bisa tarik datanya. Ya, KB, SPS itu masih bisa ditarik datanya walaupun diluluskan oleh lembaga tersebut, karena jenjang TK itu adalah jenjang PAUD yang paling tinggi ya, dari strukturnya itu paling tinggi dan TK sudah formal. Tapi kalau seandainya dia diluluskan sesama TK, maka TK tidak bisa menarik datanya. Jadi bagaimana solusinya jika kita mengalami hal tersebut? Solusinya ada dua. Yang pertama, kita ke dinas ya, minta dinas memasukkan peserta didiknya ke lembaga kita. Itu cara yang pertama. Cara kedua, kita input saja manual melalui aplikasi Dapodik ya, atau melalui manajemen sekolah. Kalau melalui manajemen sekolah, kita scroll, kita ke PD baru. Nah, inputnya itu nanti melalui non Dapodik emis di sini. Nah, isi data-datanya di sini semua. Kemudian nanti silahkan simpan. Nah, setelah masuk ke antrian silahkan hubungi dinas supaya dinas yang memetakannya ya, memasukkannya ke dalam lembaga kita setelah disetujui dinas. Nah, kalau melalui aplikasi, maka silahkan rekan-rekan diinput datanya. Untuk video tutorial cara menginputnya silahkan rekan-rekan simak di video saya sebelumnya. Atau rekan-rekan bisa cek nanti di kolom komentar saya sediakan. Atau langsung saja klik di bagian tombol atas ini. Nah, setelah rekan-rekan menginputnya seperti ini sudah saya input siswa tersebut. Ya, sudah saya daftarkan. Maka di bagian registrasi di sini, nah, rekan-rekan silakan jenis pendaftarannya pilih di sini pindahan ya, karena dia adalah mutasi. Nah, ini nomor induknya silakan dimasukkan, nomor induk sekolah yang baru silakan. Kemudian tanggal masuknya disesuaikan saja. Nah, sekolah asalnya dituliskan saja ya, sesuai dengan yang terdaftar di Dapodik bagaimana penulisan sekolahnya, seperti itu ya. Nah, rekan-rekan bisa cek juga nanti di surat mutasi yang diberikan oleh sekolah. Nah, kemudian jika sudah ini tidak ya, ini sudah. Kemudian hobinya silakan diisi. Ini juga. Nah, kemudian kita klik simpan dan tutup. Nah, silakan dimasukkan data periodik peserta didiknya. Kemudian kita klik simpan. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya tentu saja memasukkannya ke dalam rombongan belajar.
Nah, ini untuk TK ya. Kalau seandainya untuk SD sama juga caranya. Nanti setelah diregistrasi silahkan dimasukkan ke dalam rombel tingkat awal terlebih dahulu ya, kelas 1. Nah, baru nanti hubungi dinas untuk memasukkannya ke dalam rombel yang sesuai ya. Misalkan dia di kelas 3, silahkan diminta dinas untuk dipetakan di kelas 3. Atau rekan-rekan mungkin masih bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, tapi saya tidak rekomendasikan. Nah, karena untuk yang versi 2024 TI ini cukup ketat ya jika kita menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, di sini saya akan masukkan ke dalam rombel ini. Nah, di sini di bagian pendaftaran ketika ingin memasukkannya pilih saja di sini siswa baru ya, walaupun dia itu pindahan tapi di sini dia siswa baru. Kemudian kita tarik, kemudian lepaskan. Nah, setelah itu silakan disinkron aplikasi Dapodiknya supaya dia masuk ke manajemen sekolah dan masuk ke Perpal PD untuk kita cek apakah nanti ganda atau tidak. Jika seandainya ganda, kita tinggal menunggu saja karena di sini statusnya sudah tidak aktif di satuan pendidikan yang lama. Ya, jika seandainya sudah tidak aktif, nanti sistem biasanya akan butuh waktu mungkin 1 minggu untuk menyelesaikan validasinya. Nanti pasti akan valid karena dia sudah tidak aktif di satuan pendidikan sebelumnya. Nah, demikian ya tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan semua supaya channel ini makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.